Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian dan anak-anak SMP di Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan tausiah kali ini, Ustadz akan berbagi satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata bulan Ramadan, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 185. Inspirasi yang bisa kita gali dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Ketika Allah menyebutkan kata bulan Ramadan di bulan ini, Allah tidak serta-merta menyebutnya dengan perintah puasa. Jadi, ini seperti pendidikan orientasi bagi kita semua bahwa ketika Ramadan pertama kali disebut, apa yang harus kita ingat? Yaitu sebuah peristiwa yang amat sangat penting. Apa peristiwanya? Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan ini menurunkan Al-Qur'an. Maka anak-anak sekalian, ketika bulan Ramadan, yang harus ada dalam benak kita adalah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali terhubung dengan Al-Qur'an. Bagaimana caranya kita bisa terhubung dengan Al-Qur'an? Allah menyebutkan langsung 3 cara. Yang pertama adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua adalah wabayyinatim minal huda. Allah tidak serta-merta menunjukkan petunjuk saja, tetapi Allah menyertakan bukti yang nyata atau bukti yang jelas, yang tak terbantahkan, yang menyertai petunjuk ini. Dan yang ketiga adalah furqan, sebagai pembeda, sebagai kacamata yang jelas ketika kita melangkah dalam kehidupan. Sebagai contoh, ketika ingin menuju sebuah tempat, tentu yang pertama kali yang kita butuhkan adalah alamat, ya kan? Apa yang akan kita tuju. Yang kedua, kita butuh keyakinan bahwa tempat yang kita tuju ini atau alamat yang akan kita tuju adalah benar-benar yang memberitahukan atau yang mengundangnya. Kalau kita diundang, itu adalah orang-orang yang benar-benar kita yakini bahwa ini adalah yang mengundang. Setelah kita yakin, maka kita perlu yang namanya kendaraan atau alat untuk melihat jalan tersebut. Supaya kita bisa melihat jalan dengan terang. Maka jalan di siang hari itu lebih mudah. Tapi bagaimana kalau di jalan dengan matahari, tanpa ada matahari? Tentu kita akan sulit melihat mana jalan, mana lubang. Seperti di malam hari. Maka Al-Quran itu adalah petunjuk, bukti yang nyata sekaligus kacamata supaya kita bisa melakukan perjalanan ini dengan mudah, supaya kita bisa mampu membedakan mana jalan, mana lubang, mana yang halal, mana yang haram. Nah, setelah Allah berbicara tentang Al-Qur'an, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, dan menyebutkan fungsi Qur'annya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, baru Allah menyebutkan tentang apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan ini, maka berpuasalah. Perhatikan yang digunakan adalah syahida. Pertanyaannya adalah, kalau menyaksikan itu matanya terbuka atau tertutup? Tentu dengan mata terbuka. Ini isyarat bahwa bulan Ramadan bukan bulan untuk memperbanyak aktivitas tidur, tapi justru di bulan Ramadan ini adalah di mana kita harus produktif. Lebih banyak waktu yang harus kita luangkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang melakukan safar atau lagi sakit, maka ia dapat menggantinya di waktu yang lain. Kemudian yang penting lagi dari ayat ini selanjutnya adalah bagian ayat ini. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kalau kita ingat di waktu kita memulai puasa di awal-awal dulu, mungkin sebagian besar kita yang sudah terbiasa puasa akan terasa ringan menjalankannya. Tapi bagaimana kalau misalnya ingat waktu masih kecil, ketika kita baru memulai puasa itu, sungguh amat berat. Kita harus diiming-imingi dengan hadiah dulu baru kita mau melaksanakannya, ya kan? Apalagi orang yang baru memeluk agama Islam, baru memulai untuk menjalankan syariat puasa. Tentu ini adalah syariat yang mungkin berat bagi mereka. Tetapi ingat, Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra.
Allah menginginkan bagimu kemudahan. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Jadi apa yang kita bisa ambil dari ayat ini? Allah ingin kita pikirkan, hadirkan pikiran yang positif dulu. Jalani saja dulu, insya Allah kamu mampu. Karena Allah tidak akan membebankan syariat kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Maka anak-anak sekalian, seperti orang yang sedang melakukan pelatihan. Ada dua orang pelajar yang akan menghadapi ujian. Satu orang pelajar belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, yang satu ketika menghadapi ujian apa yang dilakukan? Ia sibuk, aktivitasnya sibuk, tetapi bukan untuk mempersiapkan ujian. Ya kan? Justru melalaikan waktunya, bermain, ya, tanpa ada persiapan untuk menghadapi ujian. Dari dua pelajar ini, kira-kira yang survive nanti pada saat ujian siapa? Tentu anak-anak yang mempersiapkan betul ujiannya. Maka ia akan temukan pada saat ujian itu kemudahan. Itulah mengapa kita di bulan Ramadan ini disebut dengan bulan riyadhah, bulan pelatihan, di mana Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik kita, sedang melatih kita, melatih untuk menahan makan, melatih untuk menahan minum, melatih untuk menahan berhubungan suami istri, karena semuanya ini halal. Allah mampu membuat kita untuk menahan diri dari yang halal. Inilah pelajaran pentingnya ketika di luar Ramadan, jangankan yang halal, yang haram tentu akan lebih mudah kita untuk menghindarinya. Inilah pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudian setelah kita selesai dari pelatihan di bulan Ramadan ini, walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukmilul iddah, sempurnakanlah bilangannya. Kata iddah di sini, menyempurnakan bilangan ini menandakan bahwa setiap waktu, setiap detik, setiap jam di bulan Ramadan amat sangat bernilai. Maka anak-anakku sekalian, jangan sampai kita menghabiskan waktu kita di bulan Ramadan ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi justru inilah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan apa? Meningkatkan pengetahuan kita terhadap Quran, meningkatkan tadabbur kita terhadap Quran, bacaan Quran kita ditingkatkan. Ya, kemudian takwa kita kepada Allah juga ditingkatkan. Kenapa? Ini peluang yang sangat besar. Disinilah bulan inilah setan, iblis itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peluang kita untuk meresapi mendapatkan hidayah, meningkatkan takwa itu begitu besar. Walitukmilul iddah, maka jangan sampai kita sia-siakan hari-hari bulan Ramadan ini kita lewati hanya dengan tidur saja. Nauzubillah. Inilah anak-anak sekalian. Ketika nanti walitukabbirullaha ala ma hadakum, ketika selesai kita menjalankan bulan Ramadan ini, kita akan bertakbir kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu menandakan bahwa kita sudah memenangkan hati kita, menundukkan hawa nafsu kita. Kita sudah memenangkan Allah di bulan ini. Maka itu tandanya kita siap berperang untuk menghadapi bulan-bulan selanjutnya. Wala'allakum tashkurun. Maka itulah tujuan dari bulan Ramadan. Akhir dari tujuan bulan Ramadan adalah kita semua menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Bersyukur atas apa? Ada dua hal. Yang pertama, bersyukur atas turunnya Al-Quran. Ya kan? Yang kedua, bersyukur atas proses pelatihan yang Allah masih berikan kita kesempatan untuk menjalaninya di bulan ini. Inilah inspirasi dari ayat 180 dari Al-Baqarah yang mudah-mudahan kita bisa saksikan sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.